Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan studi kasus mengenai pengambilan keputusan pada PT Telkom. Latar belakang. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan informasi dan komunikasi yang menyediakan jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki produk yang sangat beragam dan juga pengguna yang sangat banyak. PT Telkom memiliki beberapa layanan telekomunikasi seperti telepon, data, internet, satelit, dan televisi berlangganan. Contohnya seperti IndiHome dan Speedy. Alasan kelompok kami memilih perusahaan ini karena pada pandemi COVID, seluruh kegiatan dilaksanakan dari rumah, mulai dari sekolah, bekerja, belanja, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilaksanakan secara daring. Hal ini menyebabkan penggunaan internet berkembang pesat, dan banyak juga orang yang menggunakan Wi-Fi, sehingga kelompok kami tertarik untuk membahas perusahaan ini. Visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu untuk menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, entertainment, dan service di kawasan region. Misinya yaitu menyediakan layanan Times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, dan juga menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Ada beberapa cara dan sistem pengambilan keputusan, yaitu ada sistem informasi akuntansi, teknologi informasi sistem, top down and bottom up, dan strategi dasar keputusan manajemen. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Big data memiliki peran yang sangat penting, apalagi sekarang zaman teknologi sedang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, PT Telkom dibantu dengan sistem informasi yang disusun dengan cara semi komputerisasi dengan bantuan komputer, atau lebih dikenal dengan Electronic Data Processing atau EDP. EDP akan mengelola data akuntansi untuk menjelaskan semua data kegiatan di PT Telkom. Langkah-langkahnya yaitu ada data yang diperoleh dari perusahaan akan diolah dan dikirim ke bagian accounting. Lalu akan diproses untuk menjadi sebuah informasi dengan bantuan EDP. Setelah itu perusahaan akan menggunakan data tersebut, lalu ada keputusan yang diambil. Yang pertama ada keputusan rutin, yaitu menetapkan pembayaran gaji honor yang kelebihan jam kerja, keputusan untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana yang dikeluarkan, keputusan meningkatkan kesejahteraan pegawai, keputusan meningkatkan jabatan, dan keputusan pensiun. Lalu ada keputusan tidak rutin, contohnya seperti perbaikan kerusakan pada gedung departemen. Ada kelebihan dari sistem informasi akuntansi pada PT Telkom. Yang pertama, penerapan sistem informasi akuntansi akan memberikan dampak positif bagi top manajemen, karena mengolah data menggunakan komputer akan meminimalisir kesalahan. Yang kedua, penggunaan komputer sebagai pengolah informasi sudah sangat baik dan akurat, namun diperlukan penyempurnaan dan pengembangan pada sistem. Kadang ada beberapa kendala yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memiliki kemampuan. Yang kedua yaitu teknologi informasi sistem. Apa itu teknologi informasi sistem? Ini implementasi pemanfaatan dari teknologi informasi, sistem pengambilan keputusan pada PT Telkom, atau penerapannya dalam manfaat teknologi informasi sistem pengambilan keputusan pada PT Telkom. Ada yang pertama yaitu penggunaan DSS pada Telkom Service di dalam PT Telkom. DSS sendiri itu berarti Decision Support System, artinya metode pengambilan keputusan yang taktis atau yang strategis untuk pengembangan fasilitas dari telekomunikasi, karena mungkin ada perubahan kriteria atau asumsi pendukung yang berubah semakin cepat. Maka dipakailah metode ini untuk mengambil keputusannya. Untuk selanjutnya PT Telkom itu membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sekali. Dan dari situ dasarnya adalah data-data dan fakta-fakta pastinya di lapangan. Selanjutnya apa? Keunggulan dari Telkom Service ini. Keunggulannya adalah yang pertama membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan. Nah, itu yang pertama. Jadi jaringan akses yang tepat itu dapat dijadikan sebagai keunggulan Telkom Service. Dan yang kedua yaitu hubungan antara PT Telkom dan customer-nya itu atau kliennya itu terjalin sangat bagus, karena yang pertama disebabkan oleh konsumen dapat menyampaikan keluhan secara langsung ke customer service. Dan yang kedua, PT Telkom ini sendiri mengetahui saran yang diberikan customer-nya. Jadi tidak hanya call service center-nya saja, tapi PT Telkom-nya juga tahu saran dari seluruh customer untuk mengembangkan lebih jauh bisnisnya ke depan. Dan yang ketiga, kenapa hubungan PT Telkom dan customer itu terjadi dengan baik? PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan untuk mengambil keputusan agar lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya, apa tantangan dari Telkom Service ini? Pastinya ada tantangan, ada hambatannya dalam melakukan pelayanan secara elektronik. Yang pertama, itu model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Mungkin ada model yang mencerminkan itu secara hiperbola, tapi kenyataannya itu tidak mencerminkan persoalan yang sebenarnya. Dan yang kedua, apa tantangannya? Terbatas. Nah, karena hanya untuk memberikan alternatif dari pengetahuan saja yang diberikan pada waktu perancangan program. Dan yang ketiga, proses yang dilakukan itu tergantung banget
sekali pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Jadi kalau perangkat lunaknya itu bagus, maka proses terkoneksi service-nya bakal bagus. Dan yang keempat itu harus selalu diadakan perubahan secara kontinu. Jadi harus ada perubahan secara tetap, secara signifikan. Jangan cuma hanya periode awal saja, tapi secara berketerusan, up to date. Dan yang terakhir, DSS ini dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan dengan mengelola informasi dan data yang diperlukan. Bukan hanya untuk mengambil alih pengambilan keputusan, tapi mengelola informasi dan data untuk kepentingan pendukungan pengambilan keputusan. Metode top down and bottom up. Nah, metode ini didasarkan pada permasalahan perkembangan penjualan produk dari PT Telkomsel di berbagai daerah yang bervariasi menyesuaikan dengan kondisi sosial dan perekonomian masyarakatnya. Nah, kegiatan promosi yang dilakukan ini harus lebih masif dan tempat distribusinya harus lebih strategis untuk dapat mempromosikan produk dari PT Telkomsel agar konsumen tertarik untuk memakai produk dari PT Telkomsel ini. Sebab persaingan antar kompetitor di wilayah tertentu sangat ketat untuk menguasai pasar media sosial ini. Nah, untuk itu PT Telkomsel sendiri melakukan beberapa cara pengambilan keputusan, diantaranya yaitu top down. Nah, top down sendiri yaitu pengambilan keputusan dari tingkat hierarki yang paling tinggi kepada tingkat hierarki yang lebih rendah di dalam perusahaan. Nah, aplikasi dari top down sendiri yang pertama yaitu pada kartu perdana simpati, meliputi penentuan tarif paket, perdana baru, target penjualan, dan aktivitas branding outlet. Nah, proses pengambilan keputusan tarif paket perdana simpati ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar konsumennya tidak pindah pada produk lainnya. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pada kartu perdana AS yang difokuskan pada tarif voice and message. Nah, proses pengambilan keputusannya itu untuk mengimbangi perkembangan kompetitor di lapangan yang meluncurkan tarif voice and message murah untuk segmen kelas menengah ke bawah. Nah, pengambilan keputusan ini sudah dipertimbangkan oleh pimpinan berdasarkan masukan dan saran dari bawahannya untuk kelas menengah ke bawah yang lebih banyak menggunakan voice and message ketimbang data dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, metode bottom up. Nah, metode bottom up sendiri itu pengambilan keputusannya dilakukan dari tingkat hierarki yang paling rendah kepada tingkat hierarki yang paling tinggi dalam struktur dari perusahaan. Nah, aplikasi PT Telkom dalam pengambilan keputusan secara bottom up itu yang pertama untuk kartu simpati sendiri, proses pengambilan keputusannya itu dengan promo hadiah uang tunai dan promo kupon undian. Proses penentuan pengambilan keputusan yang dilakukan ini untuk memperkuat program dari promo yang ditentukan oleh pimpinan, sehingga outlet dalam melakukan penjualannya setiap bulan itu semakin terpacu untuk mencapai target yang diberikan. Yang kedua yaitu proses pengambilan keputusan secara bottom up pada kartu perdana AS. Nah, dilakukan dengan cara grebek pasar dan grebek kampung yang pelaksanaannya setiap hari secara bergantian pada kecamatan yang ditentukan oleh supervisor bersama bawahan pada divisi marketing. Nah, penentuan kegiatan grebek pasar dan grebek kampung ini untuk menjangkau semua segmen pasar di PT Telkomsel, yaitu di kelas menengah ke bawah. Karena pada segmen pasar untuk kartu perdana AS ini paling banyak di daerah pasar dan kampung-kampung yang padat penduduk. Hal itu dikarenakan mereka lebih banyak menggunakan voice and message dalam menjalankan aktivitasnya setiap hari. Dan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan secara bottom up pada kartu perdana loop yang difokuskan pada program-program seperti Katgen untuk penerimaan siswa baru baik di tingkat SMA maupun di tingkat mahasiswa. Nah, penentuan program promo Katgen ini dibuat oleh divisi Youth dan Community bersama anggotanya yang disesuaikan untuk menjangkau siswa baru dan mahasiswa baru agar mereka bisa langsung kenal dengan produk-produk dari PT Telkomsel ini. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan secara top down yang dilakukan oleh kartu perdana loop. Nah, kartu perdana loop sendiri ini menyesuaikan agar produknya sejajar dengan kartu perdana provider lainnya. Contohnya yaitu kompetitor terdekatnya kartu Axis. Nah, kartu perdana loop ini tidak bisa berkembang di pasaran setelah hilangnya handphone BlackBerry. Nah, oleh karena itu pimpinan mengambil keputusan berdasarkan saran dan masukan dari supervisor yang membidangi kartu loop agar membuka paket data loop yang bisa diakses oleh seluruh handphone termasuk Android. Hasil analisis yang dilakukan pada penggunaan kedua metode tadi dalam mengambil keputusan dipandang yang paling efektif adalah pengambilan keputusan secara bottom up, karena keputusan dengan cara ini akan selalu didasarkan pada perkembangan pasar di lapangan dan orang-orang yang terlibat langsung dalam melihat keadaan pasar. Nah, sehingga memudahkan setiap divisi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan tindakan yang cepat dalam menentukan
agar bisa memenangkan persaingan pasar antara kompetitor di lapangan dan sesuai dengan segmen pada setiap pasarnya. Perkembangan pasar akan selalu diikuti oleh setiap perusahaan provider untuk memenangkan persaingan bisnis dengan kompetitornya. Proses pengambilan keputusan bisa dikatakan atau bisa disimpulkan dengan baik ketika sebuah keputusan telah diidentifikasi dan implementasi keputusan dapat direalisasikan. Nah, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Telkomsel terjadi dalam kelompok kecil yang dianggap cara paling efektif dalam pengambilan keputusan. Strategi dasar keputusan manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu coverage, yang kedua yaitu distribution, yang ketiga yaitu merchandising, dan yang terakhir yaitu promotion atau biasa disingkat dengan CDMP. Nah, kita simak baik-baik penjelasan masing-masing. Yang pertama yaitu coverage. Nah, strategi ini digunakan untuk lebih memahami dan mengenal pelanggan secara intensif dengan cara menghubungi outlet yang sudah ditentukan sebelumnya dan mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pemilik outlet maupun pelanggan PT Telkomsel. Nah, apa sih fungsinya ada coverage ini? Yang pertama yaitu memperkirakan jumlah customer dan outlet yang bisa didapatkan kepada jumlah market share. Nah, jika sudah bisa memperkirakan jumlah customer dan outlet, langkah selanjutnya atau fungsi selanjutnya yaitu menentukan jumlah armada penjualan yang dikenal dengan sales force. Nah, jadi karena PT Telkomsel itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, PT Telkomsel ini berusaha gimana caranya agar produk-produknya itu bisa dibeli oleh konsumen atau jasa-jasa yang diberikan itu bisa digunakan oleh konsumen. Yang kedua yaitu distribution. Nah, distribution ini strategi perusahaan untuk bisa menjangkau produk yang diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, sehingga setiap konsumen itu bisa dengan mudah mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan dari PT Telkomsel ini dimanapun dan kapanpun pembeli atau konsumen itu berada. Nah, ada alur pemasaran yang digunakan oleh PT Telkomsel. Yang pertama yaitu distribusi secara langsung. Nah, distribusi secara langsung ini langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara. Nah, sedangkan distribusi yang kedua itu distribusi tidak langsung atau melalui outlet, yaitu dari agen ke pengecer dan kemudian dari pengecer itu baru ke konsumen. Nah, distribusi yang diterapkan oleh PT Telkomsel ini dianggap sudah baik, dianggap sudah maksimal oleh PT Telkomsel melalui dua alur tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu merchandising. Nah, strategi ini berupa pengelolaan dan pengenalan produk berdasarkan penataan di tempat yang tepat dan mampu menciptakan pembelian tak terduga oleh konsumen yang datang di lokasi penjualan. Nah, jadi secara gampangnya untuk menggambarkan, misalnya kita pergi di sebuah pusat perbelanjaan yang tentunya di sana banyak sekali outlet yang berbagai macam. Nah, awalnya kita tidak ada rencana untuk membeli produk yang ada atau yang disediakan oleh outlet PT Telkomsel. Nah, tapi karena adanya konsep merchandising yang baik dan benar yang telah dilatih untuk memberikan konsep merchandising yang baik dan benar, akhirnya pelanggan yang awalnya tidak ada rencana untuk mengunjungi atau membeli produk di PT Telkomsel, mereka akhirnya secara spontan atau tidak direncana membeli produk dari PT Telkomsel tersebut. Selanjutnya yaitu promotion. Strategi untuk memperkenalkan produk yang diproduksi untuk bisa digunakan oleh konsumen dan memberikan daya tarik tersendiri kepada konsumen untuk membeli produk yang disediakan oleh perusahaan. Nah, PT Telkomsel ini memberikan promosi itu tergantung situasi atau bersifat situasional. Jadi gimana tuh maksudnya situasional? Jadi ketika promosi lagi sedang tidak terlalu dibutuhkan, promosi yang dilakukan PT Telkomsel itu hanya sederhana, hanya melalui booklet, melalui pamflet, melalui banner, dan lain-lain yang sifatnya sama seperti promosi-promosi biasanya. Nah, tetapi jika situasi meminta PT Telkomsel untuk bisa meningkatkan brandingnya, bisa meningkatkan promosinya, maka PT Telkomsel akan menggunakan cara yang lain atau cara yang lebih baik untuk promosi. Nah, jadi contohnya ketika kita, pasti teman-teman semua juga udah pernah, ketika ada suatu acara di sekolah atau di instansi yang lain, misalnya ada acara konser musik. Nah, PT Telkomsel ini strategi promosinya dengan memberikan dana kepada panitia untuk membantu berlangsungnya acara konser musik tersebut. Nah, dengan tujuan ketika acara itu berlangsung, PT Telkomsel akan disebutkan di acara tersebut. Tentunya didengar oleh banyak sekali orang sehingga akan meningkatkan branding dari PT Telkomsel sendiri dan juga harapannya dapat meningkatkan penjualan dari PT Telkomsel.